berkumpul bersama, duduk di tempat yang berkah dan mulia, yaitu taman-taman surga, di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan duduknya kita mendapatkan keberkahan, diampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam tercurahkan untuk junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita terlepas dari kebodohan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita terjaga dari kemaksiatan. Karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal mana yang namanya Tuhan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dijadikan umat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pun dapat duduk bersama di bumi ini, di tempat ini, berbahagia, memiliki saudara, memiliki istri, memiliki anak, memiliki orang tua. Yakni kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka tak ada itu semua. Sallu ala Muhammad. Para jamaah majlis Syafaatul Rasul, ikhwan wal akhwat, mudah-mudahan antum semua diberikan sehat wal afiah, diberikan rezeki-rezekinya, disehatkan badannya. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, yang sedang kesulitan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, yang sedang gelisah mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, yang sedang lalai mudah-mudahan Allah selalu ingatkan diri kita. Dan juga mudah-mudahan sebab kita berdoa di sini dan kita berdoa juga karena Allah Subhanahu wa taala, kita memohon mudah-mudahan yang masih ada orang tuanya diberi kesehatan dan afiat, berkah panjang umur, dan yang sudah tidak ada mudah-mudahan karena sebab amalnya antum, ilmunya amalnya antum, karena berkat doanya antum semua, mudah-mudahan sampai kepada orang tua kita yang sudah tiada. Amin ya rabbal. Para jamaah majlis Syafaatul Rasul, sebelum Al-Fakir membuka yaitu bab ilim yang harus kita ketahui, yang harus kita renungi, yang harus kita muhasabahkan, yakni dunia ini ialah tempatnya sanda gurau. Iya, tempatnya sanda gurau. Senda gurau dan tempatnya olok-olok kalau kata orang yang fasik. Apakah dilarang kita di dalam dunia untuk bersenda gurau, bercanda? Maka nikmatilah dalam dunia itu selagi masih pada batasannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai senda gurau yang berlebihan. Tidak usah jauh-jauh, kita ketawa aja suara kita yang berlebihan, maka haram, gak boleh. Maka itu Allah paling gak demen nama yang berlebihan. Dan juga telah banyaknya para alim ulama yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dari kalangan ulama habaibnya, dari kalangan ulama kiainya, hari demi hari berurut-urutan
kita telah kehilangan para alim ulama. Lalu apa ruginya untuk kita? Kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah tidak akan menghantam dunia atau tidak akan menghancurkan dunia kecuali tanda-tanda kiamat itu telah dihadirkan oleh Allah. Salah satunya yaitu para ahlul bait, para habaib diwafatkan oleh Allah, dan juga diangkatnya ilmu dari bumi ini dengan cara apa? Dengan cara diwafatkannya para ulama. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Bukannya masih ada sekarang orang-orang yang berilmu? Iya, ada orang-orang yang berilmu. Tapi kita tidak bisa dapat memastikan apakah ilmu-ilmu tersebut yang mereka itu miliki itu jelas. Ya, apakah ilmu tersebut yang mereka miliki itu jelas? Memangnya penting memahami atau mempelajari ilmu, harus kita jelaskan, harus penting. Dari mana dia belajar? Bagaimana cara dia mendapatkan ilmu tersebut? Makanya kalau kata guru-guru al-fakir, kata para ulama, kalau engkau ingin belajarnya kepada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Berarti nggak boleh belajar apa selain cucunya? Boleh, asalkan orang tersebut mempunyai sanad keilmuan yang sampai kepada cucunya Rasulullah, sehingga sanad itu sampai nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pemilik ilmu yakni Nabi Muhammad, pintunya ilmu yaitu Imam Ali karamallahu wajhah, dan penghulunya para ulama yakni Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Maka apa kata Al-Imam Ja'far As-Sadiq? Bahwasanya tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah yakni mencintai keturunanku, mencintai Ahlul Bait, atau berselawat kepada Nabi Muhammad. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la ya'budu al-ilma nazazihu min al-ibad, walakin ya'budu al-ilma bi qad'il ulama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu agama, melainkan dicabutnya ilmu agama tersebut dengan diangkat, diwafatkannya para ulama. Kenapa? Lalu apa yang bisa kita rasakan atas ditinggalkannya kita oleh para alim ulama? Satu, ilmu sudah mulai berkurang. Makna ilmu berkurang ini dengan siapa lagi kita berguru? Berkekurangan kita ilmu, dicabut, diwafatkan Allah. Terutama guru-guru, ulama-ulama yang kita kenal, ulama-ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza lam yabqi aliman tukhazzan nasu ra'usan yuhal fasu'ilu fa'afda bighairi ilmi fadalu wa adalu. Lalu kata Nabi Muhammad, sehingga tidak ada satupun ulama yang tersisa pula pada saat itulah
dengar, tidak ada satu ulama pun yang tersisa. Maknanya hakikatnya ulama ini mengajak ke tempat yang lurus. Mungkin ada pada saat itu yang mengaku ulama-ulama. Ya. Kata Nabi Muhammad diberitahu di sini sehingga tidak ada satupun ulama yang tersisa dan menyebabkan seseorang pemimpin atau seseorang mengangkat orang menjadi pemimpin dari mereka yang bodoh. Karena kenapa? Karena kita sudah tidak memahami ilmu atau tidak mengetahui karakter-karakter seorang yang patut dijadikan calon pemimpin itu seperti apa. Maka asal pilih, dipilihlah yang bodoh, sehingga di saat suatu urusan yang bukan pada bidangnya dipegang sama yang bodoh, maka hancur. Hancur. Lalu ketika si bodoh ini, si pemimpin ini ditanya tentang fatwa atau ditanya tentang maklumat atau ditanya oleh seorang bagaimana perjalanan ini tersebut, dan pemimpin tersebut memberikan jawaban atau memberikan fatwa atau memberikan maklumat, yakni tidak sama sekali berdasarkan pemahaman ilmu, maka orang yang menerima fatwa atau maklumat tersebut dia tersesat. Contoh masa jauh-jauh yang dari tahun demi tahun terus yang dimasalahkan ada ucapan tahun demi tahun terus, setiap tahun pasti itu yang dipermasalahkan. Dan yang lebih aneh lagi, kebanyakan dari golongan yang mengaku Islam yang memaksa kita untuk mengucapkan, untuk apa? Untuk mengetahui bahwa kita ini toleransi. Iya, dikasih tahu gitu. Dan mereka memberi fatwa tidak berdasarkan ilmu, lantaran kebodohan yang menurut dia harus dikeluarkan, jadi keluarkan omongan tersebut. Walaupun masing-masing pandangan itu berbeda, tapi para ulama kita sepakat bahwa mengucapkan hal itu haram hukumnya. Ya. Nah, masuk ke orang-orang yang bodoh dan memberi fatwa. Yang lebih dahsyat lagi, yang diberikan fatwa ini juga tidak paham akan ilmu, jadi diikuti, hancur, lebur, sesat. Hancur, lebur, sesat. Karena dari itu, mulai sekarang, selagi masih banyak ulama sepuh, para habaib yang sepuh, guru-guru kita, masih banyak juga para habaib di dunia ini. Jangan kita jauhi mereka. Sama guru, jangan kita jauhi guru kita, karena kelak guru kita pun bisa menolong kita di akhirat. Jangan jauh-jauh sama para ulama. Mumpung masih ada beliau-beliau, kita dekatkan diri kita sama habib, sama habaib. Mumpung masih ada, deketin, jangan dijauhin, jangan dijauhin. Tanah aja tanah, ada satu tanah di daerah Yaman Hadramut itu yang tidak pernah sama sekali di zaman masanya ada Nabi Muhammad, itu tanah tidak pernah diinjak sama Nabi Muhammad. Sampai pengen banget itu tanah diinjak sama Nabi Muhammad, tapi ketika Nabi Muhammad diangkat dari bumi ini, yaitu diwafatkan jasadnya, rohnya diambil,
sampai saat itu pula itu tanah di daerah negeri Yaman tidak pernah diinjak sama Nabi Muhammad. Tapi di saat Imam Ali Zainal Abidin datang ke satu tempat, jadi Imam Ali dulu nih kalau bermusyafir setiap datang satu wilayah dipegang di tanah. Wahai hamba Allah, wahai makhluk Allah, saya pamit, saya singgah di tempat ini. Itu kebiasaan Imam Ali. Dan ketika di Yaman, ini tanah berbicara sama Imam Ali. Wahai Tuhan, Tuhan ini siapa? Saya Ali Zainal Abidin. Tuhan ketika menginjak atau memegang tanah, memegang kaki saya ini, ada terasa yang berbeda dengan sesuatu hal yang saya rindukan, yang sampai saat detik ini saya tidak sampai mendapatkan hal tersebut. Nama Tuhan ini siapa? Saya Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanah langsung berbentuk selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Langsung berbentuk seperti selawat, bagaikan debu yang kena angin. Sungguh sampai sekarang ini aku menunggu tempat ini diinjak oleh Nabi Muhammad. Sampai sekarang aku tidak mendapatkan. Tapi karena Engkau ya Tuhan, mengalirnya darah Nabi Muhammad di dalam dirimu, maka terbayarkan sudah kerinduan hati ini dan redha sudah hati ini. Tuh tanah, terbayarkan tanah sampai nungguin, sampai nggak kebagian waktu bertemu Nabi, sampai nggak kebagian waktu. Maka di zaman Nabi Muhammad nih, zaman sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya banyak bencana, banyak bala. Tapi ketika Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad, kita pernah kan dengar riwayat Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad itu Allah turunkan bala? Nggak pernah. Bahkan ketika Nabi Muhammad ingin dilahirkan, saking ngejaga nih Allah Subhanahu wa taala, saking memuliakan kekasihnya, sampai tidak ada satu anak perempuan pun pada saat itu, pada hari itu dilahirkan, kecuali semuanya anak laki-laki. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sampai segitunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan pernah turunkan bala jikalau engkau ya Muhammad ada di situ. Allah tidak akan turunkan bala kalau ada Nabi Muhammad di situ, enggak bakal. Maka semua tempat yang pernah diinjak Nabi Muhammad makmur. Tidak ada yang tidak makmur, semua makmur. Iya, tapi ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad mewasiatkan untuk apa? Ini titip nih rumah. Kita ada bahasa gini, ini titip nih rumah. Anak titipkan kepada engkau, wahai umatku. Nih rumah kau titip, jaga. Tiang kau lihatin tuh, karena aku tidak akan selamanya di sini. Iya, dititipin sama Nabi Muhammad. Apa? Wasiat Nabi. Wasiat ini kan amanah. Ya ini Al-Quran dan Ibrahim. Itu jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Tugas kita semuanya bukan antum aja anak pun. Tugas kita semuanya mencintai, menghormati, menyayangi. Karena sebab ahlul bait hum amanun fil ardh. Sebab mereka semua amannya di dunia tidak Allah goncangkan. Karena kalau sudah tidak ada ahlul bait, sudah tidak ada habaib, Allah hancurkan di bumi. Bahkan kata Nabi Muhammad, ahlul baitku, keturunanku bagaikan bintang-bintang di langit.
bagaikan bintang-bintang di langit. Alangkah indahnya bintang tersebut menghiasi langit cahayanya. Tapi ketika gelap gulita bintang itu nggak ada, langit runtuh. Langit runtuh. Ya, Al-Fakir di sini pengen meneruskan tentang bab ilmu. Satu pasal aja, nggak usah lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Penghormatan terhadap orang yang berilmu ataupun orang alim. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita menghormatinya? Dengan cara apa? Dengan perlakuan seperti apa kita menghormatinya? Yang wajib kita sebagai penuntut ilmu atau wajib kita sebagai seorang murid mengetahui hal ini. I'la bi anna talabal ilmi la yanalu ilman wa la yanfa'u bihi illa bi ta'zim ilmi wa ahlihi wa ta'zimi ustazi wa tawqiri. I'lam bi anna talabal ilmi, para pelajar, para penuntut ilmu, la yanalu ilma wa la yantafa'u bih, tidak akan memperoleh ilmu illa bi ta'zimi ilmi wa ahlihi wa ta'zimi li ustadhihi. Tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaat ilmu tersebut tanpa para penuntut ilmu, tanpa murid tersebut, yakni menghormati gurunya. Jadi kalau kita hormat, kita takzim sama guru kita, kita takzim, kita hormat sama guru kita, nggak usah kita belajar. Karena kehormatan kita, karena ketakziman kita, karena khidmatnya kita kepada guru kita nggak belajar nih. Kita akan mendapatkan ilmu futuh namanya. Sebagaimana Sahibul Ratibul Antas Al-Imam Al-Qutbil Al-Fas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Antas, beliau ini banyak murid-muridnya, tapi ada satu orang yang berkhidmat sama beliau, yakni namanya yang sering tersebut difatihahkan, Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kerjaannya mijitin lah, mijitin gurunya. Yang lain pada belajar, diajarin kitab segala macam. Beliau duduk aja. Pernah bertanya, wahai guruku, kapan aku diajarkan? Engkau diam duduk. Disuruh khidmat, nggak belajar. Suatu ketika, jadi zamannya Qutbil Anfas ini, masya Allah semua murid-muridnya. Suatu ketika ada seorang tamu datang, assalamualaikum kepada imam, kepada Sahibul Ratibul Antas. Apa kata Sahibul Ratibul Antas? Waalaikumsalam. Apakah engkau, wahai muridku, apakah engkau tahu itu siapa yang datang? Siapa? Nabi Allah Khidir alaihissalam. Pada bangun sama muridnya, bangun, berebut, dicium tangan Nabi Khidir. Nih Syekh Ali bin Abdullah Baras duduk diam temenin guru sampai mikirin. Apa kata Umar bin Abdul Rahman atas? Ya Ali, kenapa engkau tidak seperti mereka yang lain? Apakah engkau tidak tahu itu yang datang siapa? Wahai guruku, sesungguhnya kemuliaan engkau untukku sudah cukup. Bukannya aku membandingkan, sedangkan Nabi Khidir datang kemari untuk menemuimu. Bagaimana aku bisa menemuinya? Sedangkan beliau datang untuk menemuimu.
karena ketaatan, karena kecintaan, karena khidmatnya mendapatkan ilmu futuh. Maka Habib Umar bin Abdurrahman Attas bilang apa? Kalau ada orang yang sedang berdoa kepadaku atau tawasul kepadaku tidak mendoakan Syekh Ali bin Abdullah Baras, maka doa tersebut tidak akan sampai kepadaku. Subhanallah. Itu kalau dicintai sama guru asyik, dicintai sama guru asyik. Tapi sang murid pun harus begitu. Jadi hati sama hati dinyatu. Yang utama diakui atau mengakui. Kita kalau disuruh kasih pilihan diakui atau mengakui, diakui. Ya, lebih baik diri kita ini berada di hati seorang guru dibanding guru ada di hati kita cuma sekedar kita mengaku bahwa itu guru kita. Kalau suruh pilih itu aja, lebih enak di hati guru kita ada nama kita. Kalau udah ada di hati kita, di hati guru kita ada nama kita, maka keberkahan akan mengalir. Gila man wasala al-bihumati wa ma saqah man saqata illa bitarki hurumati wa tahsim. Karena ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah berhasil bihurmati wa ma saqati man saqata illa bitarki hurmatil tahsim. Karena ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang sudah berhasil atau sudah mencapai kepada tujuannya, yakni mereka ketika menuntut ilmu sangat menghormati, sangat adab kepada gurunya, sehingga apa yang orang tersebut lakukan tuju orang tersebut mendapatkan hasilnya. Lantaran apa? Hormat dan mendapatkan keberkahan. Kalau kita hormat kepada guru kita, maka kita akan mendapat keberkahan. Wa qila hurmatu khairun min at-ta'ah illa tara anna al-insana la yakfuru bi ma'diyati wa innama yakfuru bi tarkil hurmati wa min ta'zimil ilmi ta'zimil mu'alam bi ta'zimil mu'allim. Orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu kebanyakan karena mereka tidak memiliki adab atau tidak memiliki rasa hormat atau tidak memiliki ketaatan kepada seorang yang memberi mereka ilmu. Jadi orang itu hanya duduk aja dengerin, tapi tidak mendapatkan keberkahan atau tidak mendapatkan manfaat atas dasar ilmu yang ia dapat. Lantaran apa? Lantaran di hatinya ini terlupa, hatinya ini lalai, hatinya ini sibuk, hatinya ini tidak ada rasa cinta, hatinya ini tidak ada rasa sedikit pun hormat, hati ini tidak ada rasa sedikit pun memikirkan atau menyimpan nama gurunya di dalam hatinya, sehingga menyebabkan orang-orang tersebut tidak mendapatkan manfaatnya ilmu. Karena ilmu ada yang manfaat dan ilmu ada juga yang tidak bermanfaat. Makanya itu kalau kita dapat ilmu agak bermanfaat, gunakan ilmu itu, amalin dengan baik-baik, walaupun satu ayat, amalin. Makanya ilmu
Kata Imam Ali ini, ada seorang Khawarij bertanya kepada Imam Ali, ya Imam Ali, lebih utama mana ilmu sama harta? Kata Imam Ali, ilmu sedikit dibuang tambah banyak, tidak pernah berkurang. Bahkan harta walaupun banyak dibuang akan habis. Tapi ilmu tidak akan pernah habis. Walaupun ilmu itu sedikit yang kau punya, tapi ketika kau berikan atau kau amalkan, akan bertambah ilmu tersebut. Apalagi diamal ini buat urusan akhirat. Makinnya apa? Seorang murid, seorang penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu itu diafdalkan dibanding belajar ilmunya, yakni afdalnya berkhidmat. Dan makanya kata Sayyid Abu Hasan Al-Maliki Al-Hasani, aku lebih senang seorang murid dibanding belajar, yaitu berkhidmat. Berkhidmat itu maknanya apa? Berkhidmat itu melayani guru, keperluan guru dilayani. Bukannya guru nggak ada duit dilayani, bukan seperti itu maksudnya. Yakni keperluan guru itu contoh lagi dulu, apa yang guru perlukan, apa yang perlu, guru perlu ini, layani semuanya tuh, dilayani. Untuk menyenangkan hati seorang guru, jangan engkau menilai dengan kadar uang. Banyak cara menyenangkan hati seorang guru. Contoh, satu, apa yang ilmu kau dapat, kau manfaatkan. Itu salah satu menyenangkan hati guru. Kalau engkau ingin membayar ilmu guru, maka tidak akan bisa ternilai bayaran kau. Begitu mahalnya ilmu, begitu mahalnya. Bikin guru senang dengan cara apa ya? Tertawa. Itu cara membahagiakan guru. Guru mau kopi dibikinin tuh cara namanya khidmat. Jangan bikin senang kagak, bikin ketawa kagak, ngaji jarang-jarang, magdalen kerjaan. Aero tuh yang pinter ya, itu guru yang meninggal stroke. Iya. Kalau kita nggak bisa senengin guru, jangan kita buat susah guru kita. Kalau kita tidak bisa memberi harta pada guru, seenggak-enggaknya jangan pernah kita merepotin guru kita. Walaupun guru direpotin sama murid, itu selalu rela, ikhlas. Sebagaimana orang tua, direpotin sama anak, ikhlas. Nggak ada pernah menilai anak. Orang tua mana ada sih pernah nilai anaknya? Nggak ada, redo aja, senang. Hati anak ibadah. Tong bandar banget tuh tong. Tetep aja sayang guru sampai rumah. Itu anak nabi tetep aja tuh main nangis, orang tua yang nangis pasti. Begitupun guru. Tidak pernah guru mengeluh, tidak pernah guru berkeluh kesah atas sikap murid tidak dipendam. Maka itu paling bahaya tuh kalau orang tua itu tuh mendam dengan sifat kita, pegel dalam hati gitu. Takutnya di doa, na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhah, yakni Abu وقال علي كرم الله وجهه أن عبد من على مالي حرفا وحيدا إن شاء باعه وإن شاء أعطوه وإن شاء استراح. وقال Imam Ali كرم الله وجهه, aku kata Imam Ali ini, aku adalah budak guru, aku adalah sahaya, aku adalah budak orang yang mengajariku akan ilmu, walaupun hanya harfan wahidan, satu huruf.
So, segitu memuliakan guru Imam Ali. Yang sudah dijamin kesuciannya. Apa makna Imam karamallahu wajhah? Pandangannya suci. Karamallahu wajhah. Wajah ini berkah oleh Allah. Bahkan maaf melihat kotoran atau kemaluannya pun tidak pernah Imam Ali itu. Apalagi makanya kalau melihat orang buka baju walaupun kelihatan aurat cowok, sedang apa cowok auratnya kelihatan ya, Imam Ali nggak mau lihat. Pernah waktu itu Imam Ali lagi perang, ini musuh dilepasin. Lantaran apa? Lantaran musuh tersebut tahu kelemahan Imam Ali. Apa kelemahannya? Tidak mau melihat aurat. Ada laki dibuka tuh gamisnya sama musuhnya, dilepasin sama Imam Ali. Sampai sahabat bertanya, ya Imam Ali, kenapa engkau melepaskan itu? Sungguh orang tersebut telah membinasakan mataku. Seharusnya kau bunuh. Lebih baik aku menyelamatkan pandangan mataku dibanding aku bunuh dan melihat kotoran itu. Oh, Imam Ali. Ada sebuah syair. Ini syair berbunyi seperti ini. Syair ini wa kad unsidtu fi zalika ra'atul ahqqa wal haqqi haqqa mu'allim. Ada sebuah syair yang berbunyi, tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya seorang guru. Wa awjabuhu khifda 'ala kulli muslim lakad haqqa an yuhda ilayhi karamah. Ini wajib dipelihara oleh setiap orang Islam. Sesungguhnya pantas bila seorang guru yang mengajarkan engkau, mengajarkan kita, walaupun hanya satu huruf, walaupun hanya satu huruf, lita'limi harfin wahidan alfa dirham, walaupun satu huruf diberi hadiah 1000 dirham. Tidak ada hak, katanya, tidak ada hak melebihi besarnya hak seorang guru yang wajib kita sebagai muslim memelihara akan kewajiban tersebut, yakni sungguh pantas bila seorang guru yang mengajarkan kita, walaupun hanya sekedar mengajarkan satu huruf kepada kita, itu diberikan hadiah, yakni 1000 dirham. Tuh bayangkan, satu huruf aja, hak di atasnya hak. Makanya aneh dulu tuh kalau taklim tuh, kalau belajar tuh, wah aneh nyari guru susah banget dari guru, susah. Sampai-sampai tuh teman-teman aneh belajar tuh lagi taklim tuh, aneh liatin, aneh lihat, kenapa? Aneh nggak bisa masuk ke itu kelas. Kalau aneh masuk harus dibayar, bulanan aneh bayar, belum ininya, beli bukunya, belum itu, betapa sulit. Tapi keinginan aneh besar, pengen untuk ilmu. Keinginan aneh. Nah sekarang nih majelis di mana-mana, bertaburan majelis di mana-mana, banyak majelis, tapi kita tidak memanfaatkan dan majelis tersebut. Fa inna man ulamaka harfan mimma tahtaju ilayhi fi fahuwa abuka fi aw
dalam agama, dia ibarat bapakmu, yakni bapak dalam urusan perkara agama. Tuh, itulah hak di atas hak. Wajib seorang muslim yaitu menghormati guru. Jadi udah hak, ditambahkan lagi haknya gitu. Sungguh tinggi haknya guru. Makanya hati-hati, hati kita berubah sama guru kita, atau hati guru berubah sama kita, itu kita jaga. Kita jaga baik-baik. Kita sadarin diri kita bahwa diri kita bila rusak, guru kita paham. Guru kita paham. Iya. Kalau ente orang-orang benar, hanya orang-orang benar, kita nggak belajar seperti ini. Udah benar kita semua, maka tidak perlu kita belajar. Makanya itu kita ini orang-orang yang kurang dengan pemahaman ilmu. Makanya itu kita belajar untuk lebih paham. Tapi manfaatkan ilmu tersebut, jangan engkau tidak gunakan dengan cara sia-sia. Engkau nggak amalin, engkau nggak pakai, udah engkau nggak amalkan, engkau nggak pakai, udah engkau nggak pakai, kurang ajar lagi sama guru. Waduh, bahaya, sangat bahaya orang seperti ini, sangat bahaya. Udah tidak diamalkan, tidak digunakan pula, sudah tidak digunakan pula, kurang ajar pula sama guru. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Imam Al-Haddad, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, aku ingatkan kalian atas keutamaan gurumu, yakni keutamaan guru. Bila hatimu berpaling atau bila hatimu memiliki sedikit aja keraguan kepada gurumu sehingga menyebabkan hati gurumu terluka, sedih, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa tersebut. Tidak ada. Walaupun kau datang kepada siapapun untuk meminta perwakilan, memohon ampun, hati minta sama Allah Subhanahu, ya Rabb, hamba mohon ampun, tolong sampaikan kepada guru, tidak akan sampai, tidak akan pernah bisa. Dosa kepada orang tua masih bisa diampuni dengan memohon maaf kepada orang tua tersebut, atau taubat, tidak melakukan dosa. Tapi dosa kepada guru tidak bisa, walaupun kau tobat dengan 1000 kali tobat, kalau gurumu tidak redha, tidak akan bisa engkau mendapatkan pemaafan itu. Tidak akan bisa mendapatkan kemaafan itu. Karena Nabi, guru itu guru itu adalah orang tua agama. Orang tua agama. Karena sebab guru, engkau duduk taklim, engkau bisa tahu gimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara mendapatkan keberkahan dari orang tua. Kalau orang tua antum tidak mengajarkan dan antum berdiam diri saja, sungguh celaka. Kenapa? Bukan tanda anak yang soleh dan soleha. Tanda anak yang soleh dan soleha itu apa? Yang bisa menyelamatkan orang tuanya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sadar akan kekurangan diri kita ini, yakni kita ini seorang manusia yang ada waktu memiliki kesalahan, memiliki kelalaian, dan mudah-mudahan dijauhkan noda-noda hitam di hati kita semua, dan mudah-mudahan kita dijadikan salah seorang murid atau dijadikan penuntut ilmu yang dapat menghormati ilmu dan juga memberi ilmu tersebut. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, Allahumma rizqni ilman warzuqni fahman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rikan wa anta lam tazal zalika ahlan ya muyassira kulli ashir wa ya jabira kulli kasir wa ya muqawwiya kulli mansur wa siralul
كل عشرة سواسلك ياسر اللهم يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا كاسر وأنت عليم بها خابر اللهم افتح لنا باب الخيرات افتح لنا باب الرحمة يا رب افتح لنا باب السلامة يا رب افتح لنا باب العافية يا رب افتح لنا يا رب افتح لنا يا رب افتح لنا بالخير اللهم من بلاء والقريب من الخير يا رب اللهم يا رب خذنا بالتقوى يا رب خذنا بالتقوى والاستقامة يا رب اجعل البركة في هذا المكان وهذا المجلس ولكل جامعة في هذا المجلس يا رب رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا ربنا اعترفنا بأننا ضربنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا تكسير وستر لنا رحمتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان salah datangnya dari Al-Fakir, bila benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?